Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang absen melalui Google Form. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Form untuk melaksanakan pembelajaran online secara sederhana. Nah, di video ini saya akan membahas lebih detail tentang absen atau absensi siswa. Oke Bapak Ibu, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan mereview dulu nih dua jenis absen. Nah, yang kebanyakan saya lihat di tutorialnya di YouTube, kalau ingin membuat form absen itu menggunakan kotak centang seperti ini. Nah, kalau yang saya gunakan adalah menggunakan isian singkat seperti ini. Jadi nomor absen, saya cuma minta nomor absen dan nama lengkap untuk data absen. Sedangkan kalau kotak centang seperti ini, kita mengisi semua nama siswa, jadi nanti siswa tinggal mengisi sesuai namanya masing-masing. Misalnya siswa nomor 1 membuka form, kemudian mengklik apakah dia hadir, sakit, atau izin. Nah, yang lucu ini Bapak Ibu, kalau di tutorial itu saya lihat kadang mereka membuat kolom lagi, satu kotak centang lagi, alpha. Nah, kalau kita ingin mengabsen secara online, kemudian yang mengisi absennya itu setiap siswa, nah otomatis kita tidak usah menambahkan kolom kotak centang alfa, karena tidak mungkin kan siswa yang tidak hadir mau mengabsen dirinya sendiri. Jadi cukup 3 ini saja, kecuali kalau kita misalnya gurunya yang mau mengabsen, ini bisa dilakukan di dalam kelas nih, menggunakan formulir online. Jadi satu akun saja kita gunakan untuk mengabsen. Jadi misalnya siswa pertama hadir, kita klik hadir. Ini tidak bisa terklik ya, karena ini dalam bentuk dalam bentuk format formnya, bukan tampilan formnya langsung. Oke, saya lanjut. Kotak centang seperti ini. Oke, jadi sebenarnya kekurangan dari kotak centang ini kalau kita gunakan secara online dan masing-masing siswa mengisi, ketika satu orang siswa masuk untuk mengabsen, dia bisa mengisi semua kotak centang yang ada di sini. Jadi dia bisa mengabsen semua teman-temannya. Itu kekurangan pertama. Kemudian yang kedua, dari laporannya. Kalau kita buka spreadsheet-nya, kita klik spreadsheet, nanti laporannya akan muncul seperti ini. Ini laporannya seperti ini. Jadi nama siswa itu akan memanjang ke samping secara horizontal. Jadi ini akan jauh. Kalau siswa kita banyak, ini akan jauh ke samping. Dan cukup susah juga ini untuk melihat isiannya itu akan teracak seperti ini berdasarkan waktu mereka mengabsen. Ini ada jamnya, jadi mereka akan muncul seperti ini. Jadi secara acak juga waktunya. Jadi ini akan susah juga nih menentukan siapa yang belum absen. Misalnya orasi ini saya lihat kosong, ternyata di bawah memang kosong. Misalnya Citra saya lihat kosong di sini, harus gulir lagi ke bawah. Jadi atau saya kecil tampilannya juga tidak bisa. Jadi ini ada dua kelemahan menurut saya menggunakan absen dengan kotak centang seperti ini. Jadi untuk tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan absen dengan isian singkat. Jadi pertama saya jelaskan dulu cara membuatnya. Jadi pertama ini sudah tadi saya buat contohnya. Saya akan jelaskan ulang. Ini kita hapus saja, masuk di absen Google Formulir. Bapak Ibu silakan masuk di Google Formulir. Ini saya hapus dulu ya. Hapus. Di sini Bapak Ibu saya sudah cukup banyak membuat absen setiap hari selama masa belajar di rumah ini. Pertama satu kali saya coba menggunakan absen dengan kotak centang seperti ini, dan saya tidak hasilnya menurut saya tidak bagus. Makanya saya lanjutkan kembali menggunakan kotak isian singkat. Oke, cara membuatnya itu kita tambah formulir. Nah, untuk membuat judulnya kita bisa klik di sini, kita tulis absen misalnya kelas 6. Kemudian deskripsinya terserah Bapak Ibu mau isi apa, itu opsional, bisa diisi bisa tidak. Saya lanjut. Yang pertama kita minta nomor absen, dan kita biasanya sih otomatis ini ya terset menjadi angka.
Kalau tidak otomatis Bapak Ibu bisa klik di sini centang validasi respon, kemudian Bapak Ibu pilih di sini angka, kemudian ini juga angka, adalah angka, supaya nanti siswa hanya bisa mengisi angka. Karena mana tahu ada siswa yang misalnya nomor absennya 1, dia tulis dalam bentuk kata 1. Jadi itu tidak berfungsi. Karena dalam pelaksanaan absen ini sebenarnya waktu pertama-pertama saya gunakan, kelemahannya itu adalah kita tidak tahu atau susah mengetahui siswa mana yang belum absen, karena nanti siswanya itu akan teracak sesuai dengan waktu mereka mengabsen. Tapi itu sudah saya berikan solusi. Saya sudah buat saya sudah buat aplikasi dalam bentuk file Excel untuk mempermudah mengetahui siapa siswa saja yang belum hadir. Nanti saya akan jelaskan cara penggunaannya. Oke Bapak Ibu, setelah minta nomor absen, kita minta nama lengkapnya. Oke, nama lengkap. Selesai. Ini juga biasanya otomatis menjadi jawaban singkat. Dan ingat, pilihan wajib diisi kita klik, supaya ini siswa tidak bisa mengirim tanggapannya kalau belum terisi. Artinya setiap siswa yang sudah mengisi tanggapan berarti dia sudah mengisi lengkap. Nah, ketika tidak mengklik wajib diisi, ada 1 itu siswa bisa kirim. Jadi datanya tidak lengkap. Jadi untuk data-data yang penting Bapak Ibu klik wajib diisi. Oke, sudah selesai. Kita gunakan jawaban singkat semuanya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, cara mengirim linknya itu kita bisa klik kirim, kemudian pilih tanda ini, kemudian kita salin. Nah, setelah salin seperti itu, kita tinggal paste di grup WA siswa-siswa kita supaya mereka bisa membukanya dan mengabsen melalui HP atau melalui laptop. Oke, setelah kita kirim absennya, kita tinggal tunggu hasilnya. Nah, untuk menunggu hasilnya nanti kan ini ada seperti ini, pertanyaan, ada respon. Nah, ini saya akan buka absen yang berjalan hari ini, absen siswa saya yang berjalan hari ini. Di sini sudah tertulis 28 respon. Kita buka respon. Ini ya, sudah ada 28 siswa. Siswa saya itu ada 34 siswa. Nah, untuk melihat daftarnya dalam bentuk tabel, kita bisa klik spreadsheet-nya ini. Kita klik, kalau belum pernah mengklik sebelumnya nanti akan ada pilihan apakah mau buat baru atau mau gunakan yang lama. Bapak Ibu silakan pilih buat baru, kemudian buat. Di sini nanti saya akan otomatis terbuka sendiri karena memang sebelumnya sudah ada ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Inilah jauh lebih gampang dibaca dibandingkan dengan tadi menggunakan kotak centang ya. Ini jauh lebih gampang terbacanya karena tulisannya secara vertikal. Nah, kalaupun ada yang seperti ini, Bapak Ibu tinggal setel aja, tinggal klik saja tabel B ini, kemudian kita atur paragrafnya rata tengah. Jadi semuanya sudah rata tengah. Oke. Nah, yang menjadi masalah tadi yang saya sampaikan bahwa dengan menggunakan absen seperti ini, format seperti ini, kita tidak tahu nih siswa mana yang belum mengabsen. Nah, caranya bisa Bapak Ibu urutkan, bisa kita klik kanan baru kita sort berdasarkan urutan dari 1 sampai bawah. Kita bisa lihat nomor berapa yang belum absen. Tapi di sini saya juga berikan yang lebih gampang lagi. Bapak Ibu tinggal mendownload aplikasinya, aplikasi Excel-nya di kolom deskripsi di bawah. Saya sudah siapkan linknya, silahkan Bapak Ibu download. Nah, setelah di-download tinggal buka. Saya akan buka ini di kolom deskripsi. Cara mendownloadnya itu silakan klik di kolom deskripsi, klik seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik download. Kita tunggu sampai terdownload ya. Saya simpan di desktop. Saya download, kemudian saya buka foldernya. Nah, tinggal kita keluarkan dari RAR-nya, kita ekstrak here. Karena sudah ada tadi isinya, sudah saya ekstrak sebelumnya, jadi kita yes to all saja ya, ganti. Oke, kemudian kita buka aplikasinya. Nah,
kita nanti Bapak Ibu pada saat pertama kali membuka di sini ada nanti enable content gitu. Bapak Ibu silakan klik enable content. Kemudian akan muncul seperti ini. Bapak Ibu klik oke, jangan klik batal. Kalau diklik batal itu akan keluar. Oke. Tadi Bapak Ibu jadi untuk menggunakan form ini, jadi Bapak Ibu harus memberitahukan kepada siswa nomor absennya masing-masing sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Jadi langkah pertama untuk menggunakan format ini, Bapak Ibu silakan isi atau mengcopy nama-nama siswa Bapak Ibu ke kolom ini. Silakan diisi, nomor absennya tidak usah diganggu ya. Silakan Bapak Ibu tinggal paste nama-nama siswa Bapak Ibu di sini sesuai dengan jumlah siswa Bapak Ibu. Ini bisa dihapus, silakan dihapus kemudian diganti. Itu saja yang Bapak Ibu isi di sini. Kemudian kita pindah ke sheet absen. Nah, cara kerja aplikasi ini adalah dia akan mendeteksi nomor absen yang sudah ada di sini. Jadi ketika saya menulis di sini nomor absen 14, maka siswa dengan urutan nomor absen 14 akan berwarna putih. Artinya dia sudah melakukan atau mengisi formulir, sudah mengabsen. Jadi walaupun sebenarnya ini urutannya kita tidak urut 1, 2, 3, itu bisa langsung 15 atau 16 dan seterusnya. Jadi dia akan mencari siswa yang sesuai dengan nomor absen yang ada di sini. Oke, caranya adalah dengan untuk mengetahui tadi di Google Form, kita buka Google Formnya, kita buka spreadsheetnya, kemudian nomor absen ini kita copy. Tinggal di copy sampai di bawah sini, Ctrl C atau klik kanan baru salin. Kemudian kita kembali ke aplikasi, baru kita paste di sini. Kita paste di bawah kolom nomor absen. Cara pastenya jangan dipaste langsung ya, supaya tidak merusak format tabelnya. Jadi kita klik paste, kemudian pilih yang seperti ini, gambar ini. Atau kalau tidak muncul gambar seperti ini, Bapak Ibu bisa klik paste spesial, kemudian pilih Unicode text, kemudian oke. Nah, di sini sudah tertempel semua nomor absen yang sudah terabsen di Google Map. Nah, yang belum absen ini akan muncul seperti ini, masih berwarna merah, nomor 10, nomor 13 dan seterusnya. Jadi ketika ada siswa yang masih merah seperti ini, Bapak Ibu dengan mudah bisa mengontrol, bisa menghubungi siswa tersebut, ada apa, kenapa belum mengabsen dan sebagainya. Itu fungsi dari aplikasi ini untuk membantu Bapak Ibu memindai atau melihat siswa-siswa mana saja yang belum mengabsen, karena ini kan siswa kita misalnya ada jumlahnya banyak, ketika sudah terisi sebanyak 28, ini kan masih ada beberapa siswa yang belum absen. Tentunya kita mau tahu siapa yang belum absen itu seperti itu cara sederhananya. Bapak Ibu tinggal download aplikasinya, kemudian copy nomor absen yang ada di spreadsheet Google Form ini. Oke Bapak Ibu, sedikit juga informasi, misalnya Bapak Ibu sudah mengcopy sampai nomor sini, Bapak Ibu bisa tandai seperti ini, artinya ini sudah sampai di sini di copy, nanti akan bertambah lagi di bawahnya. Nah, tinggal yang di bawah kita copy, sisanya kita copy, kemudian kita paste di aplikasi absen di sini. Kita paste di sini, nanti akan terisi dan kembali menjadi warna putih yang sudah mengabsen. Oke, Bapak Ibu, itu dulu tentang cara mengabsen atau cara mengetahui siswa yang belum absen dengan menggunakan form isian singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melaksanakan tugas belajar atau mengajar dari rumah. Ingat, patuhi peraturan pemerintah, patuhi aturan, jangan keluar rumah. Jika ingin keluar rumah, gunakan masker dan lebih rajin cuci tangan, jaga kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.